Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi di Damai Indonesiaku. Pemirsa, saya Yomi Fitri hadir langsung saat ini di Masjid At-Tarbiyah Pusdikes di Kramat Jati, Jakarta Timur. Hari ini Damai Indonesiaku akan mengambil tema yang sangat menarik, yakni ilahi di hati, kecewa pasti pergi, yang nantinya akan disampaikan langsung oleh guru-guru kita, yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Muhammad
Muhammad Sofyan. Baik, terima kasih Yomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini sangat menarik sekali. Apa yang terjadi di keseharian kita. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah kecewa, baik apapun itu, karir, pekerjaan. Namun ketika kita mengalami kegagalan, justru kita tumpahkan masalah ini kepada manusia, yang terjadi justru kecewa atau bahkan frustasi. Nah, siang hari ini kita akan mengkaji bersama-sama ketika kita merasakan kekecewaan. Ilahilah, Allah lah tempat bersandar kita. Insya Allah akan kita kaji bersama-sama setelah hadir bersama kita Kiai Haji Syarif Matnaji, kemudian juga Ustadz Randy Tanjung dan guru kita Ustazah Lulu Susanti. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Randy Tanjung akan menyampaikan semua manusia pasti diuji. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, Ustazah Lulu Susanti, dan juga MC kita Ustaz Sofyan, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang semuanya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak lain tujuannya yaitu agar kita supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali tujuannya tidak lain yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan demi tantangan seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, semakin tinggi kualitas keimanannya kepada Allah, maka semakin berat juga ujian dan cobaan yang akan dihadapinya. Bu, semakin tinggi kualitas keimanan kita, maka semakin tinggi juga, semakin besar juga ujian dan cobaan yang akan kita hadapi nantinya. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, belum teruji mentalnya, belum teruji kualitas keimanannya, manakala belum diuji lebih dahulu dengan kesulitan, dengan kepayahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya tidak lain adalah apa? Ujian itu bersanding dengan pahala. Manakala ketika kita mendapati sesuatu ujian yang kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan sabar, lulus kita di sana, maka pahala demi pahala yang akan kita dapati nantinya. Amin ya rabbal. Pak, jadi hidup itu Pak harus dengan ujian. Karena rumusnya hidup itu manakala manusia yang diuji oleh Allah senantiasa akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah anak-anak kita ketika ia sekolah, ia ingin naik kelasnya, ketika ia ingin naik kelasnya, maka ia harus yang namanya mengikuti ujian. Betul gak? Anak kita mau naik kelasnya, maka harus ikut ujian. Ini jangan sampai ada seseorang yang mengatakan sholat mah tidak, ibadah tidak mau, dekat dengan ulama tidak, datang ke majelis tidak. Ketika dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dapat musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan dengan dirinya kepada orang lain, saya ini lagi diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sekolah kagak, ulangan mau. Betul nggak? Ini salah seperti itu. Orang yang ikut namanya ujian harus yang namanya menghadapi yang namanya tantangan dengan tantangan.
Anak-anak kita dia bisa yang namanya mengikuti ujian karena ia sekolah, dia mau naik kelasnya, maka dia harus yang namanya siap untuk menghadapi ujian tersebut. Karena kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Barang siapa yang mengira bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya akan dimasukkan surga oleh Allah, padahal dia belum diuji lebih dahulu. Lihatlah para sahabat-sahabat kita, para nabi ketika itu diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan ilmu, dengan harta, bahkan nyawa diujinya oleh Allah. Sampai mengatakan ketika itu Rasulullah bersama orang-orang yang beriman, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Bahkan sampai ketika itu Rasulullah bersama orang-orang yang beriman ketika itu mengatakan, kapan pertolongan Allah akan datang? Kapan pertolongan Allah akan datang? Ditegaskan oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Insya ini ujian kita belum sebanding Pak dengan ujian para nabi. Tidak sebanding dengan ujian para sahabat kita. Pernahkah kita mengatakan bahwasanya kapan pertolongan Allah datang? Belum pernah kita demikian. Tapi ibu-ibu, Bu, udah masuk Ramadan, bentar lagi masuk Ramadan, baru seminggu puasa. Tarawehnya belum full, puasanya juga belum full. Apa ibu mengatakan kepada suami, wahai suamiku, kapan THR-nya turun? Betul kan? Maka ujian ketika kita ingin masuk ke dalam surga itu tidak mudah. Kita ingin mengatakan bahwa saya ini adalah hamba Allah, saya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau seandainya kita mengaku beriman kepada Allah, sementara kita tidak mau ibadah, Allah perintahkan sholat, kita tidak mau sholat, Allah perintahkan kita puasa, kita tidak mau puasa, itu yang disebut dengan imannya dusta. KTP-nya doang muslim, ya. Nah, orang yang seperti ini yang mengaku KTP-nya Islam, wow saya agama Islam, mengaku dirinya beragama Muslim, KTP-nya doang Islam, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala KTP-nya doang yang masuk surga, orangnya nyangkut di neraka. Maka kita harus yang namanya punya perjuangan kita agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman yang sesungguhnya. Ketika kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka berjuanglah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Setiap hari kita beramal kebaikan. Ketika kita melakukan amal kebaikan, niatkanlah tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tulus hati kita, niat kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang namanya kekecewaan. Tidak ada lagi yang namanya perhitungan. Tidak ada lagi yang namanya kita berharap kepada selain dari Allah. Kenapa? Inilah waktu kita hijrah. Inilah waktu kita bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mertua mau lihat atau tidak jadi masalah. Calon mertua kita mau lihat atau tidak jadi masalah. Tetangga kita mau lihat amal kebaikan kita pun tidak jadi masalah. Kenapa? Hijrah kita semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya kita hanya berjuang, beribadah, memperjuangkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun yang dapat mengganggu kita, tidak ada apapun yang dapat bisa melunturkan niat kita, karena kita hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tema ilahi di hati, kecewa pasti pergi. Pasti ketika kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah ujian demi ujian. Ketika kita lulus menghadapi ujian itu, itulah kesempatan bagi kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Randy Tanjung telah mengingatkan kembali kepada kita semua dan menjelaskan, menekankan kepada kita semuanya bahwa
Seperti apa yang dituliskan dalam suratnya Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal sesungguhnya kalian belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu? Maka di saat itulah kita meyakini ala nasrullahi qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Kalau kita sudah meyakini itu, maka insya Allah kebahagiaan ataupun kesedihan kita meyakini bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Anda kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Randy Tanjung. Dikatakan bahwa Allah memberikan ujian kepada umatnya berupa kesulitan dan juga kesenangan, karena baik kesenangan dan juga kesulitan merupakan kehendak Allah. Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu Susanti. Selamat menyaksikan. Izin untuk Kiai dan juga Ustadz Randy dan juga Ustadz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minum sekutang di Jelambar ini yang ganteng-ganteng apa kabar? Alhamdulillah. Naik angkot naiknya gratis, turunnya bayar. Yang wajahnya kayak artis apa kabar? Masya Allah. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa membeli nanas. Insya Allah baru-baru ini kerudungnya udah pada lunas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, doa kita senantiasa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini malam-malam nisfu, insya Allah mudah-mudahan kita perbanyak amal ibadah kita, perbanyak doa kita. Ya insya Allah segala doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau saya panggil Bapak, iya. Ibu, iya. Bapak, Bapak-bapak, bapak-bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan hidup berpasang-pasangan, Allah menciptakannya. Ada siang, ada kaya, ada miskin, cukup ya Bu ya. Ya Allah, kue cincin ganasturi udah miskin kagak tahu diri dia. Kaya dan juga cukup. Ada sakit, ada kadang kita bahagia, ada sebagaimana ada kemarau, ada juga hujan. Apapun yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, itulah hidup. Dalam kitab Al-Hikam bahwa dijelaskan kenapa Allah menciptakan kecewanya kita, kemudian sedihnya kita, kemudian kadang bahagianya kita. Mohon maaf, kadang ada manusia yang ketika terlalu bahagia kemudian mohon maaf sombong. Ada juga yang ketika mohon maaf ketika sedih maka menjadi kufur. Naudzubillah min dzalik. Karenanya ketika Allah menciptakan kadang ada rasa kecewa, kadang ada bahagia, kadang ada lapang hati, kadang sempit hati. Disitulah kita hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, insya Allah. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan kadang Allah mengajarkan kita untuk bagaimana senantiasa lapang, tapi ada juga kesulitan. Semuanya pun juga senantiasa ibarat roda yang memang kadang di atas, kadang di bawah. Ya insya Allah mudah-mudahan pijakan kita dikuatkan. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan upaya melainkan semua atas kehendak dari Allah. Allah yang maha menolong kita. Ya insya Allah segala kekuatan yang Allah berikan maka menjadikan kita ketika kecewa, alhamdulillah insya Allah jadi tenang hati kita, jadi lapang hati kita, karena kita semuanya menyerahkan hanya kepada Allah. Itulah kita manusia, hamba Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa ridha dengan ketentuan yang Allah berikan, insya
Allah. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, yuk sama-sama husnudzon. Apapun yang Allah berikan, maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa jaga prasangka kita kepada Allah, prasangka yang baik. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Ya Allah, susah banget ini ujiannya ya Allah. Makan ketan anget-anget rasanya kebangetan banget. Saya takut nggak sanggup. Maka bismillah husnudzon. Pasti nantinya Allah memiliki rencana yang lebih baik lagi. Insya Allah. Kemudian yang kedua apa? Bersabar. Yuk senantiasa kita bersabar. Karena sabar al-hasbu ala ma takrah, menahan dari apa yang tidak kita sukai. Kita nggak suka, ya Allah saya didolimi ya Allah, tapi tetap kita bersabar. Karena sabar, ada sabar ujian yang Allah berikan, ada sabar atas kita jauh dari yang memang Allah tentukan, yang haram kita jauhi, maka sabar di sana. Yang senantiasa kita taat kepada Allah, maka ada kesabaran di sana. Ujian pun juga ada sabar, insya Allah. Bagaimana Bu, mohon maaf ya Bu ya, tadi kita dijelaskan oleh Ustadz Randy, ya Allah semakin meningkat iman maka semakin banyak ujiannya. Dan Allah pun juga ingin tahu ini siapa kira-kira yang memang betul cintanya kepada Allah. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan bicara kepada Allah, ya Allah saya beriman, ya Allah kami beriman, tapi tidak diuji? Itu namanya enggak bisa ya Pak ya. Setiap apapun pasti ada ujiannya, insya Allah. Kemudian apa lagi? Yuk biar tenang hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang? Baca istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa dawam istighfar kita, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka dapat 3 keutamaan dari Allah. Pertama, hidup yang susah jadi mudah. Amin. Yang kedua, hati yang gundah, yang galau, yang sedih, Allah jadikan tenang. Amin. Yang ketiga, dapat rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi membuat kita tenang. Insya Allah perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billah. Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa wasta'inu bisabri wassalah, sabar, jaga, dan salat pun juga kita jaga. Dan jangan lupa doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah sumsum intinya ibadah. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita. Jangan sampai yang haram, jangan sampai yang syubhat. Mudah-mudahan doa kita percepat dalam diijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati jangan sampai kita nyebur dalam maksiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lulus Susanti yang kembali mengingatkan semuanya Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita, ada suka, ada duka, ada lapang, ada sempit. Untuk itulah sebagian ulama mengatakan bahwa Allah terkadang meluangkan rasa sempit kita, begitu juga Allah menyempitkan keadaan lapang kita, bahkan Allah mencabut keduanya agar kita tidak bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut inilah kita akan mendengar tausiah dari guru kita Kiai Syarif Matnaji, bagaimana kita semua urusan kita gantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku, pemirsa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat inilah yang sangat pas ketika kita menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selengkapnya akan dijelaskan bersama Kiai Haji Syarif Matnaji. Fadhal Kiai. Makasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Ini kajian akan menjadi solusi konkret buat semua orang yang sedang dalam ketakutan, buat semua orang yang sedang dalam kesedihan. Ini kajian akan membuat kita optimis naik mungkin sampai 1000 kali lipat. Saya berikan ilustrasi sederhana. Saya tidak sekuat saudara-saudara kita, abang-abang kita yang di tentara. Tapi bila saya jalan di sebuah tempat yang paling rawan pun, dikawal oleh saudara-saudara kita tentara, hilang rasa takut saya. Kenapa? Bukan ngukur kemampuan saya, tapi di belakang saya ada tentara terbaik Republik Indonesia. Nggak ada takutnya. Bersandarnya itu baru kepada makhluk. Lalu bagaimana kalau kita bersandar kepada yang menciptakan semua tentara? Tentara terbaik seluruh dunia yang menciptakan adalah Dia yang Maha Kuasa. Lalu adakah masih pantas kau menjadi orang yang ketakutan? Tidakkah cukup ayat yang dibaca oleh qori kita tadi? Iyang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Jemaah, ini sebuah informasi dari Allah. Jikalau menolong Allah akan kalian, nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan bencana petaka kepada mereka yang pasrah totalitas kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang bisa menolong seorang hamba bila Allah menghinakannya. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Wah, ini ayat begitu jelas. Karena itu Tuan Syekh Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya-nya, ada seorang istri yang dia ditinggal oleh suaminya, tetapi nggak ninggalin bekal. Bu, kalau jatuhnya di ibu, suami pergi, misalkan pergi haji atau pergi ke luar negeri, terus nggak ninggalin buat biaya di rumah, kira-kira cemberut apa kagak? Cemberut. Tapi setelah kajian ini udah nggak pantas lagi cemberut, karena ada seorang wanita yang ketika ditinggal oleh suaminya dalam berpergian, tetangga-tetangganya mempengaruhinya. Lima tardoina bisafarihi walam yada' laki sodakotan. Kenapa kau bisa senang dengan kepergian suamimu, padahal suamimu tidak meninggalkan bagimu untuk biaya selama ditinggal oleh suamimu? Apa jawaban wanita yang punya keyakinan bahwa tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhannya? Apa jawaban seorang istri solihah yang dia tidak pernah bersandar kepada makhluk, hatta kepada suaminya? Dia berkata, zauji mundu araftuhu akalan. Suamiku semenjak aku mengenalnya sebagai orang yang tukang makan. Wa ma araftuhu razzaqan. Aku tidak mengenal dia sebagai pemberi rizki. Jemaah, lalu dia bilang bahwa wali rabbun razzaqun, dan aku punya Tuhan yang memberikan rizki. Suamiku boleh pergi karena dia bukan pemberi rizki. Yang memberikan rizki adalah Dia, Allah yang Maha Kaya. Huwar Razzaq, innallaha huwar Razzaq. Begitu kata Al-Quran. Suamimu boleh pergi keluar kota, atau bahkan suamimu boleh meninggal dunia lebih dulu, tetapi Tuhan yang memberikan rizki tak akan membiarkanmu dalam kesulitan. Kira-kira kalau udah ngaji begini saya tanya, Bu, suaminya pergi kagak ninggalin uang belanja, cemberut apa kagak? Setengah-setengah jawabnya. Ada yang kagak, ada yang cemberut. Oh, ini sesuatu yang harus kita sepakati, bahwa suami kita adalah cuma perantara.
Bila suami kita disebut sebagai pemberi rizki, bagaimana dengan para wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya? Apakah kemudian dia tidak punya harapan? No. Allah memberikan rizki kepada hambanya. Kita lihat ayatnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang melata yang dia tidak bisa membawa rizkinya. Bukan nggak bisa nyari, lebih lemah lagi, nggak bisa bawa rizkinya. Tetapi karena itu adalah makhluk Allah, nggak disengsarain. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rizki kepada itu binatang melata dan kepada kalian. Dan dia kekal, dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Jemaah, karena itu saya sebutkan kajian ini adalah kajian yang akan menghilangkan, menghabiskan semua ketakutan kita kalau engkau masih diperkenankan ruku dan sujud. Berapa kali kau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, mengawali sholat dengan Allahu Akbar, lisanmu berkata Allah Maha Besar, belum lagi takbir intiqal, saat kau ruku, saat kau sujud, saat kau bangun dari sujud, berkali kau punya lisan berkata Allah Maha Besar. Lalu di waktu bersamaan kau khianati kalimat yang kau ucapkan ketika engkau masih ketakutan. Ya maaf, orang yang kagak nyembah Allah aja hidupnya masih senang di dunia. Orang yang nuduh Allah punya anak aja masih senang hidupnya di dunia. Masa kita yang ngaji baca Al-Quran kemudian diberikan kesengsaraan, tuduhan keji kepada Allah. Padahal jamaah sekalian berbahagia, mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak melaksanakan perintah Allah, tetapi mereka punya mobil, mereka punya kendaraan, punya rumah, punya segala hal yang mereka butuhkan. Kenapa? Semua guru ngaji kita jawabannya sama, karena Allah punya sifat Ar-Rahman, kasih sayang yang diberikan kepada makhluknya. Dan siapapun mereka, kendati pun tidak menyembah Allah, selagi di dunia mereka mendapatkan Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Tapi kalau di yaumil kiamah kagak. Makanya Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, kajian ini akan menguatkan kita. Iya, seringkali Allah kau tinggalkan. Kalau Allah nggak pernah ninggalkan hambanya. Kita yang suka kabur, giliran aja diundang sama komandan, jam berapa aja siap. Kita perlu belajar sama saudara-saudara kita pada tentara ini. Kita kalau belajar kayak beliau-beliau, wah jadi orang yang paling taat kepada Allah. Tanya sama komandan, sama ini prajurit tentara-tentara, kalau udah komandan manggil jam berapa aja, wajib datang apa kagak Pak? Wajib, nggak pakai ditanya. Tetapi berapa kali panggilan dari Allah yang menciptakan komandan kita dalam kumandang adzan, kau biarkan lewat begitu saja. Ini yang kagak fair. Giliran sama makhluk ente takutnya sampai segitunya. Betul apa enggak? Kudunya semangat yang kau dapatkan dalam pendidikan, di mana kau harus tunduk tegak lurus kepada pimpinanmu, juga kau tetapkan, kau jadikan sebuah pedoman hidup tegak lurus kepada perintah Allah. Shallu ala Nabi. Kalau udah begini mah rapi semua urusan, nggak ada yang bikin kita menjadi sedih. Jamaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena Allah Maha memberikan rizki. Dan Allah kekayaannya nggak habis. Ente dekat sama pejabat hidup senang, betul apa enggak? Dekat sama Bapak Menteri hidup bahagia, betul apa enggak? Hidup dekat sama Bapak Presiden, wah bangga, senang, terjamin semuanya. Oke, fine. Bahasa Inggris dikit. Lalu bagaimana engkau bila dekat kepada yang menciptakan Bapak Presiden, Bapak Menteri dan pejabat semuanya? Mari gunakan akal sehat kita, semoga manfaat.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Haji kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tempat bergantung, tempat menyerahkan semua urusan agar hati kita tidak kecewa. Nah, kita akan mengelaborasi dalam sesi tanya jawab di tema kita yang sangat menarik sekali di segmen berikut, tapi sudah ada rekan saya Yumi Fitri yang sudah bersama jamaah yang nanti insya Allah di segmen berikut untuk tanya jawab. Silakan pertanyaan yang apa yang disampaikan, silakan Yumi. Baik, kita akan memberikan kesempatan saat ini bersama saya ada seorang Bapak. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Dan silahkan Bapak apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khair. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara mengatasi ujian nafsu? Karena tubuh kita semakin lama semakin tua, tapi nafsu tidak pernah tua. Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menahan nafsu ya di usia kita yang kemudian lebih tua gitu ya Pak ya. Sesaat lagi pemirsa akan dijawab oleh guru-guru kita, namun usai jeda berikut tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali, yaitu ilahi di hati kecewa pasti pergi. Pertanyaan menarik yang dari jamaah tadi, bagaimana meredam nafsu ketika umur sudah tidak sesuai. Mungkin ini nafsu konotasinya mungkin nafsu kecewa begitu ya, nafsu emosi mungkin ya. Saya persilakan dulu Ustadz Randy Tanjung untuk menjawabnya. Bagaimana Ustadz Randy? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, bagus, terima kasih Bapak. Bagaimana kita untuk supaya mengontrol nafsu kita. Yang harus kita ketahui bersama bahwasanya Allah ciptakan malaikat punya akal pikiran tapi nggak ada nafsu, Pak. Nah, maka malaikat itu bekerja atau menjalani semua perintah Allah itu tanpa adanya hawa nafsu. Tenang saja, ya. Itu luar biasa apa malaikat. Hewan Allah ciptakan tidak ada akal pikiran tapi punya nafsu. Maka ketika ayam melihat pasangannya dia kawin, cuek aja. Mau ada orang banyak juga nggak jadi masalah. Ini hewan seperti ini. Sapi, ya, karena dia tahu itu rumput makanannya, dia nggak mikir yang namanya halal dan haram, makan aja. Itu sapi. Hewan yang diberikan oleh Allah tidak ada akal pikiran tapi punya nafsu. Sementara manusia diberikan karunia oleh Allah penciptaan yang sungguh sangat luar biasa. Allah ciptakan manusia dengan akal pikiran sekaligus di dalamnya ada nafsu. Maka manusia yang bisa menjaga akal pikirannya dan juga menyeimbangkan dengan nafsunya dengan baik, maka dia akan setara dengan malaikat. Dan sebaliknya, ketika manusia yang tidak mampu mengontrol yang namanya nafsunya, hawa nafsunya, emosinya, maka dia bisa lebih buas, dia bisa lebih ganas, bahkan dia bisa lebih hina daripada hewan. Coba bayangin Pak, sapi makannya rumput, manusia kalau tidak bisa yang namanya menjaga hawa nafsunya, itu manusia bisa makan aspal, korupsi dan lain sebagainya, betul nggak? Maka agama disinilah muncul. Agama bukan membatasi nafsu tapi mengatur nafsu itu tadi. Bagaimana caranya ketika seorang pemuda yang ia belum punya kesempatan untuk menikah namun syahwatnya tinggi dan lain sebagainya, maka solusinya yaitu dengan puasa. Tapi bagaimana ketika bapak yang sudah tua, usianya sudah lanjut, tapi masalah itunya masih kenceng, luar biasa. Semangatnya masih luar biasa ya. Semangat berjuangnya, menuntut ilmunya masih kuatnya, alhamdulillah. Ini harus kita imbangi dengan kita selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibukkan diri kita dengan kebaikan dan kebaikan, insya Allah kebatilan akan menjauh.
Ketika kita sibukkan diri kita dengan mengingat Allah, dekat dengan Allah, insya Allah maksiat pun akan jauh nantinya. Insya Allah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Randy Tanjung. Berikutnya sudah ada jamaah, Masya Allah ini angkatan bersenjata ini. Ya, sudah ada Yomi yang insya Allah nanti akan pas dijawab dengan Ustazah Lulu. Silakan Yomi. Baik, saat ini bersama saya ada Serda Kuat Cindy ya. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Izin Ustadz, izin Ustazah, izin bertanya. Bagaimana cara kita ikhlas yang benar-benar ikhlas karena sakit hati, karena seseorang, karena selama ini saya belum pernah benar-benar ikhlas. Baik, itu tadi. Di hari ini kita bisa ikhlas, di hari berikutnya kita masih sering mengingat dan sakit hati kembali. Izin. Terima kasih. Silakan Ustazah Lulu. Iya, Masya Allah. Masih baper nih. Inilah wanita ya. Kadang memaafkan ia melupakan tidak gitu ya. Makan semangka di belah-belah maka waspadalah, waspadalah. Tapi Masya Allah ini kakak yang bertanya ada baju batik di atasnya mangga. Udah mana cantik dan gagah ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya ikan gabus ada di kali, bagus sekali. Ini gimana sih? Kadang juga masih belum ada namanya ikhlas tuh ya, masih ada aja. Ini bagaimana insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita pahami bahwa Allah memberikan ujian yang kadang membuat kita berat hati. Ya Allah yang kita sayangi, ya Allah yang memang kita benar-benar jaga, tapi ternyata meninggalkan kita. Atau mungkin mohon maaf, inilah sudah hukum ketentuan yang Allah berikan. Tujuannya apa? Yang tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tiada daya dan upaya melainkan semua atas kehendak Allah, dan kita tetap berpedomannya kepada Allah, kuat kita insya Allah. Ya, ikhlas bagaimana? Ikhlas ini khultul milkain, tidak ada dua milik. Pemiliknya hanyalah untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita menyembah Allah kecuali murni taat kita hanya untuk Allah semata. Bagaimana sih kadang kita disakitin, belum ada namanya rasa ikhlas dalam diri kita. Yuk sama-sama terus kita berproses. Dalam Quran surah Ali Imran 134. Ya, 134 ini Masya Allah luar biasa. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita menjaga infak sedekah tidak hanya di waktu lapang bahkan sempit. Kemudian apa? Wal kaziminal ghaiz, tahan amarah kita. Ya, karena kita suka marah ya, nafsu kita ingin marah ya Allah mudah-mudahan kita jaga dengan berwudu, kemudian juga bisa dengan salat. Wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas. Kakak yang soleha, maafkanlah. Memang sulit, memang susah. Bahkan ada sahabat Rasulullah ketika Nabi sedang ada di masjid, kemudian datang seorang laki-laki, tuh dia penghuni syurga. Datang lagi besokannya, tuh dia penghuni syurga. Salat sebentar kemudian kembali, padahal ada sahabat di sana. Kemudian ada sahabat Rasulullah yang keponya sahabat Rasulullah dalam kebaikan, diikutin rumahnya, dibilang saya musafir, mau dong kita nginep di sini. Ternyata dilihat ibadahnya biasa aja, baca Qurannya biasa, zikirnya biasa. Wah, lebih bagusan suara sahabat Nabi, lama sahabat Nabi. Kenapa? Kemudian dikatakan mau maaf, saya give up, saya nyerah. Sebenarnya saya di sini ya pengen tahu nih, kok Nabi mudah banget mengatakan engkau penghuni surga. Oh, dia nangis. Ya Allah, sebenarnya saya biasa aja amalnya, tapi ada satu yang saya dawamkan. Ini Kak, insya Allah ya Kak ya. Apa yang didawamkan? Sebelum tidur senantiasa memaafkan orang-orang yang menyakiti, menzalimi, membalas kejahatannya dengan kebaikan. Doa yang baik insya Allah, dan doa baik kepada orang yang tidak ketahui, maka insya Allah berbalik kepada kita. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang membalas kebaikan, maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah ya, ketika kita ada rasa tidak ikhlas maka doakan yang terbaik, dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita maafkan insya Allah. Ikan lohan punya Bang Dule, mudah-mudahan hidup kita berkah dan jangan sampai amarah itu tidak boleh, insya Allah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Kiai Haji Syarif, mungkin kalau kita bagi orang-orang yang memiliki iman di saat iman kita tinggi, mungkin mudah bagi kita ketika kita merasakan kekecewaan atau kegundahan atau kesedihan langsung kembali kepada Allah. Tapi bagi kita manusia yang umum, mungkin nature-nya ketika kita kecewa itu langsung marah, umpatan-umpatan. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini, Yai?
Kalimat inilah yang sering dikambing hitamkan, quote and quote, bahwa iman saya sedang turun. Ini kita sedang belajar tentang sesuatu yang kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Maka itu menyambung dari jawaban Ustazah Lulu. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau memberikan quote keren ketika beliau bilang, la ta'budullaha liyu'tiyah, bali'buduhu liyarda, fa in radiya adhasyakum bi'ata'i. Janganlah engkau menyembah Allah karena berharap engkau mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi puncak dari menyembah Allah adalah supaya Allah ridho kepadamu. Fa in radiya, maka jikalau Allah ridho, adhasyakum bi'ata'i, dia Allah akan memberikan kejutan-kejutan kepada kalian dengan pemberiannya. Jadi tugas kita jangan kemudian berselimut dengan dalil saya lagi turun iman saya memang pemarah. Enggak, kita pengen berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Kadang-kadang ini Bang Sofyan dijadikan dalil, kan iman up and down, saya lagi di luar, saya lagi khilaf, saya lagi no, ente difungsikan untuk menyembah Allah atau ditugaskan untuk menyembah Allah untuk senantiasa engkau ingat bahwa segala sesuatu ada yang mengatur. Hatta ada orang yang menyakitimu, engkau merasa terluka, jangan-jangan Allah ingin memberikan kebaikan karena orang itu akan mencabik-cabik hatimu kelak. Maka diinformasikan sesuatu lebih awal supaya engkau husnudzon terus, karena Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Cuma kadang-kadang kita suka memaksakan diri untuk menganggap bahwa kita yang lebih tahu daripada Allah. Masih ada waktu Bang Sofyan. Ini ada di dalam kitab Ihya diceritakan Nabi Isa nggak tega melihat anak-anak kecil, beberapa orang yang sedang melakukan perundungan kepada seorang anak kecil, maaf dia buta, diceburin di sungai. Kemudian dia berdoa, ya Allah kasihan tuh anak, berikan kepadanya pandangan, bisa ngelihat, biar dia nggak dizolimin. Dan dikabulkan doa Nabi Isa, dia bisa melihat, Allah bikin dia bisa melihat apa yang terjadi. Itu orang-orang yang melakukan kejelekan sama dia dikejar satu-satu, diceburin sampai mati, hatta qatalahu, sampai dia bunuh itu. Satu lagi ditangkap, dibunuh lagi, diceburin lagi. Kemudian Isa bilang, ya Allah bahaya banget nih, matanya melek jadi bahaya, ya Allah bikin buta lagi deh. Artinya dugaan kita hatta Nabi Isa masih juga meleset. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah, apakah engkau lebih tahu daripada aku? Maka dalam berbagai hal kadang-kadang kita menghukumi diri kita dengan mencari kambing hitam. Ini gara-gara si fulan, nih gara-gara si fulan, tega banget sih, asal ingat dia sakit hati. Kudunya ente bersyukur kau telah diperlihatkan dan diselamatkan oleh Allah untuk tidak bersama orang yang tidak pernah sesungguhnya menginginkan kebahagiaan pada dirimu. Lebih baik, kalau bahasa Betawi, lebih baik miring daripada tumpah. Kalau miring masih ada sisanya, kalau udah tumpah nggak ada sisanya. Jadi selalu berbaik sangka. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif. Kita tuh kadang lebih sok tahu begitu ya Syarif, dibanding Allah yang maha tahu, bahwa kita ketahui ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang sudah disiapkan Allah kepada kita semuanya. Kita akan jumpa lagi di segmen berikut sesaat lagi di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ketika kita merasakan kecewa di dalam hati, namun justru kita sandarkan kekecewaan kita kepada manusia. Nah, itulah yang salah. Justru harusnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tema yang sangat menarik sekali. Nah, masih banyak penanya-penanya yang sudah siap. Sudah ada Yomi Fitri yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan, bersama siapa nih Yomi? Baik, saat ini bersama saya ada Serda Hidayatullah ya. Assalamualaikum. Silakan, apa yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan 2 Muhammad Hidayatullah Darwis. Izin Ustazah, tahun kemarin saya mendaftar Taruna Akademi Militer. Saya gagal di Pantohir Pusat dan alhamdulillah mendapat rekomendasi di Bintara. Tetapi di saat saya melihat
seseorang yang menggunakan seragam akmil, saya merasa sedih dan selalu berpikiran kenapa saya tidak bisa seperti mereka. Untuk cara mengatasinya, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaan sangat relate sekali apa yang terjadi di alami beliau. Nah, guru-guru kita insya Allah akan menjawabnya. Silakan Ustaz Randy Tanjung terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini secara umumnya bagi kita ya, untuk kita semuanya, ketika kita melakukan sebuah perjuangan di dalam kehidupan kita, kita mendaftar di sebuah instansi ataupun pekerjaan dan lain sebagainya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa diterima ketika itu. Namun berbagai macam ujian dan cobaan yang akan kita hadapi nantinya. Berapa banyak yang ketika itu kita dinyatakan bahwasanya kita belum lulus. Ya, dites tidak lulus. Namun kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah karena Allah yang lebih mengetahui tentang masa depan kita ke depan nantinya. Boleh jadi yang kita pikirkan sesuatu yang baik menurut kita, belum tentu menurut Allah itu baik untuk kita. Akan tetapi yang menurut kita, kok saya nggak diterima ya? Kok saya gagal mulu ya di sini? Boleh jadi yang menurut kita ini bahwasanya ini adalah baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Jadi ketika kita setelah berjuang, apapun yang kita lakukan semata-mata berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita dapatkan nantinya tidak ada kekecewaan di dalam diri kita. Kenapa? Kita kembali mengingat kepada Allah, semua ini telah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Komeng, tahu komeng? Komeng G. Masya Allah. Wuhui ya. Kampanye jarang, ya kan? Foto-fotonya di pohon-pohon segala macam gak ada pernah kita lihat di Jawa Barat. Jarang sekali. Tapi suaranya ya dengan fotonya yang begitu unik 1, jutaan ya. Insya Allah sampai beliau akan tembus nantinya. Ini semuanya bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya sesuatu harapan ketika kita telah berjuang, cara berjuang kita pun baik, disitulah nilai ibadah. Kalau cara berjuang kita baik, semua yang kita lakukan baik, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah nilai pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita berjuang dengan cara yang tidak baik, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadi petaka nantinya bagi kita. Maka kita berharap kepada Allah agar senantiasa kita diberikan pemimpin yang insya Allah dapat memimpin negara kita dengan baik. Ketika tidak baik dia menzolimi rakyatnya, maka dia yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hanya berharap kepada Allah, ya Allah berikan kami seorang pemimpin yang baik, insya Allah ketika ia mampu berbuat adil untuk rakyatnya, maka surga yang akan dia dapatkan sebagai seorang pimpinan. Insya Allah. Maka kembali lagi kepada kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita dapatkan selagi kita berjuang dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut. Sekarang mungkin gagal, kita coba lagi dan coba lagi. Kenapa? Luqman Hakim ketika itu menyuruh kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sampai mengumpulkan beras, Pak. Nak, jangan mensekutukan Allah, ambil beras taruh 1. Nak, jangan syirik kepada Allah, ambil beras taruh lagi 1. Dikumpulkan berkarung-karung itu beras. Artinya memberikan nasihat kepada anaknya tidak cukup untuk 1-2 kali berjuang agar supaya anaknya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan kita? Sudah sedemikian banyakkah? Maka ujian harus kita lalui bersama.
Kembali lagi, ketika kita berjuang karena Allah, ikhlas tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan terjadi nantinya kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sekarang saya gagal, tapi tidak gagal untuk kita bisa mensukseskan diri kita, menaikkan diri kita, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Insya Allah. Baik. Ustaz Ulun mungkin bisa menjawab dalam hal ini. Ada dua irisan yang berbeda ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kecewa. Nah, mungkin di sisi lain kita pasrah, tapi di sisi lain kita ingin mencapainya dengan semangat, dengan motivasi. Nah, mungkin bisa menyikapi dua irisan ini, Ustaz Ulun, silakan. Ya, Masya Allah, betul tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Randy ya. Ketika kita ikhtiarnya memang sudah di jalan Islam, artinya menjauhi yang haram, kemudian yang syubhat, tetap mengikuti jalurnya, ikut yang halal, Masya Allah. Kemudian Allah berikan ujian yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang memang kita tidak sukai tapi bagi Allah ini baik. Ya, bisa jadi menurut kita ini kita suka, kita benar-benar mau, tapi menurut Allah tidak baik. Artinya apa? Kembali husnudzon atas apa yang Allah sudah tetapkan. Kemudian apa? Inilah baiknya keadaan sosok seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa, menakjubkan keadaan seorang mukmin ketika diberikan ujian bersabar, kemudian ketika diberikan nikmat maka bersyukur. Maka kedua-duanya harus seimbang. Ini yang dikatakan bahwa Allah yang memang menentukan hukum kehidupan kita. Allah yang tahu bagaimana yang terbaik untuk kita, ya. Makanya kita butuh duit juga kadang ya. Kau butuh duit ya? Duit, D-nya apa? Doa. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa. U-nya apa? Usaha. Ikhtiar kita yang maksimal. Tetap yang haram jangan sampai dideketin. Kemudian yang halal bismillah kita jalani. Kemudian apa? I-nya yakni istiqomah. Ahabul a'mal ilallah adwa muha in qalla. Amal yang Allah cintai itu sedikit tapi istiqomah terus menerus. Kemudian T-nya tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah sehingga lapang hati kita. Insya Allah. Ya, kan lohan punya berkah, mudah-mudahan berkah. Jadi jangan sampai buah kenari, buah kecapi. Apa itu Ustaz? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Innallaha ma'ana. Masya Allah, selalu happy terus ya. Ustaz Kiai Syarif mungkin bisa sedikit memberikan konklusi atas tema kita siang hari ini agar kita lebih dikuatkan lagi untuk menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Kiai. Baik, kita buka surat Al-Isra. Nanti pemirsa buka ayat ke-18, 16 sampai ke 24. Itu jelas betul Allah memberikan welcome kepada siapa saja hambanya. Ketika Allah sampaikan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmumam madhura." Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ada dua hal. Kalau ente pengen minta cuman urusan dunia, kata Allah, kami turutkan, kami turutin. Tapi kalau ente minta urusan dunia doang, entar di akhiratnya bakalan keblangsak, bakalan susah. Tetapi siapa orang yang pengen urusan akhirat dan dia ekstra mengeluarkan kemampuannya untuk mendapatkan akhirat, maka Allah akan membalas mereka. Dan kemudian Allah berikan sebuah garis besar pada ayat lanjutannya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Jemaah, jelas yang pengen dunia aku yang ngasih, yang pengen akhirat aku yang ngasih. Tetapi semuanya kata Allah, dan Allah menyampaikan pada ayat itu adalah pemberian dari Tuhanmu. Dan kemudian Allah suruh kasih, Allah berikan pelajaran pada ayat lanjutannya. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Lihat bagaimana kami memberikan keutamaan, kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Perhatiin deh, ujung-ujungnya kalau cuma urusan dunia doang, matinya mati menjadi sia-sia. Dia boleh jadi orang yang jabatannya lebih tinggi, tapi ente bakalan ninggalin dunia. Apalagi pejabat, ada waktunya 5 tahun, nambah jadi 10 tahun. Setelah itu udah gak boleh lagi, selesai.
tapi engkau di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kata Allah, lihat kepada mereka. Apa penghabisan buat mereka, kecuali mereka akan dihinakan oleh Allah. Semoga ini menjadi manfaat buat kita kembali pasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi pada dirimu adalah bentuk sayang Allah kepadamu bila engkau menjadi orang-orang yang taat. Kalau engkau tidak melakukan ketaatan, boleh jadi kau diberikan karunia, tetapi sesungguhnya itu istidraj untuk membenamkan engkau dalam kesusahan dan kesengsaraan. Waliyadzubillah. Allahumma sallimna. Jadi ala kulli hal, saya ingin menyampaikan, kalau engkau menyembah yang menggenggam dunia, nggak pantas takut untuk urusan dunia. Bila engkau menyembah Dia yang maha menyayangi, maka tak pantas kau bersedih dari lantaran engkau tetap disayangi oleh Sang Pencipta. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Orang boleh membencimu, orang boleh menyakitimu, tetapi ada Tuhan yang menciptakanmu, yang sangat sayang pada dirimu. Semoga manfaat. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih guru-guru yang telah memberikan kita tausiah kita di siang hari ini. Ustaz Randy, Kiai Syarif, Ustaz Zalulu. Mudah-mudahan semakin membuat kita di dalam hati kita, setiap langkah kita, setiap wirid kita, setiap ucapan kita selalu tersemat ada Allah di hati. La tahzan, innallaha ma'ana, innallaha qarib. Sungguh Allah dekat dengan kita. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku, dan jangan lupa untuk besok hari Ahad kita hadir, ada segmen khusus yaitu Dai Muda Pilihanku. Di situ para santri-santri bisa unjuk kebolehan untuk bertausiah yang insya Allah akan dinilai guru-guru kita selama 3 menit. Nah, jangan lupa juga pemirsa, bagi Anda yang ingin membuka informasi seputar dunia Islam, kemudian mungkin juga ingin lihat kembali para guru-guru legend, guru-guru dai muda, para dai yang dulu sempat bersama Damai Indonesiaku, ada Kiai Zaidun MZ. Anda bisa buka portal kami di damaiindonesiaku.id, damaiindonesiaku.id. Akhirnya kami berdua pamit, saya Muhammad Sofyan. Dan saya Yomi Fitri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, dari majelis ini juga kami meminta, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabb, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bila keduanya atau seorang dari mereka telah tiada, ya Rabb, kami mengemis, jadikan kubur mereka menjadi taman surga. Ilahana, berikan keberkahan buat negeri ini ya Allah. Berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Ilahana ya Maulana, mohon kau berikan kepada kami tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan kami orang-orang yang hanya bergantung kepadamu ya Allah. Ilahana, jadikan kami orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti. Ilahana, dan semua anak keturunan kami. Ilahana, dan semua saudara-saudara kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.